Saudara-saudara, sekarang kita membuka kitab suci dari Mazmur ke-22. Mazmur 22, kita akan membaca hanya 4 ayat saja. Mazmur 22, dari ayat pertama sampai ayat ke-5. Saudara-saudara, semua membaca. Untuk memimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas pujian-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Mari kita berdoa. Saya minta Pendeta Ivan Kristiono naik ke atas. Pimpin kita semua masuk dalam doa untuk mempersiapkan pendengaran khotbah pada hari ini. Kami telah bersama-sama membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan yang adalah sumber segala hikmat boleh bekerja di dalam hati kami dan boleh membawa kami masuk ke dalam kebenaran demi kebenaran. Pakailah ya Tuhan Pendeta Stephen Tong untuk menjadi berkat bagi kami sekalian. Dan kiranya kami bersama-sama ya Tuhan boleh bersuka cita menyambut pemahaman akan firman-Mu. Biar Tuhan juga kuatkan kami, membuka hati kami, dan memberikan tekad pada kami untuk menjadi pelaksana firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Yang lalu kita telah selesai berbicara tentang Mazmur ke-16. Yaitu Mazmur ketiga mengenai Mesias. Saudara-saudara, di dalam kitab suci, Mazmur mempunyai tempat tersendiri. Yaitu bagaimana mengingat anugerah Tuhan. Bagaimana bersyukur kepada Dia. Bagaimana menyeru dengan doa-doa yang sangat-sangat sulit pada waktu manusia berada di dalam kesulitan, penderitaan, dan kesengsaraan. Tetapi di antara semua Mazmur, ada Mazmur yang lebih menonjol, lebih penting, yaitu Mazmur Mesias. Mazmur Mesias berarti Mazmur-Mazmur yang terlebih dahulu sebelum Kristus dikirim ke dalam dunia sudah melihat, sudah menubuatkan sesuatu yang akan terjadi dan pasti terjadi di dalam sejarah. Siapakah orang-orang yang menulis Mazmur-Mazmur ini? Bukankah mereka penyair, orang biasa? Mereka manusia yang berdosa juga. Tapi karena urapan Roh Kudus, pimpinan Tuhan, dan bijaksana khusus yang diberikan, sehingga mereka bisa melihat, bisa menemukan ada hal-hal yang akan terjadi di dalam seorang yang namanya Mesias akan dikirimkan. Saudara-saudara, kita melihat nubuat tentang permusuhan yang kekal di antara iblis dengan Tuhan Allah. Permusuhan antara benih perempuan dan benih dari ular itu. Sehingga mengakibatkan begitu banyak raja di dunia, pembesar-pembesar di dalam pemerintah-pemerintah di dunia. Mereka bermusyawarah bersama-sama. Mereka berunding bersama untuk mau melepaskan cara ikatan Tuhan kepada mereka. Mereka mau melepaskan belenggu yang diberikan oleh Tuhan. Mereka melawan Allah dan melawan Kristus yang diurapi. Tapi yang duduk di surga tertawa. Yang mengetahui isi hati mereka mentertawakan mereka. Dan di dalam kemarahan berkata, aku sudah menetapkan urapanku di Bukit Sion. Dan yang diurapi berkata, Allah Bapa berkata kepadaku, kamulah adalah anakku yang hari ini aku melahirkan engkau. Saudara-saudara sekalian, yang kuurapi adalah Allah, anak yang kulahirkan. Dan aku lahirkan engkau hari ini. The eternal presence,
Di dalam kesementaraan kita tidak mengerti. Tapi dalam kekekalan Tuhan Allah, dia melahirkan sehingga Kristus sama seperti Bapa mempunyai sifat kekekalan yang tidak ada mula dan tidak ada akhirnya. Itu sebab kita tidak bisa mempersamakan Kristus dengan siapapun yang pernah dilahirkan di dalam dunia ini sebagai keturunan Adam. Yesus Kristus bukan kelahiran sebagai akibat perhubungan seks antara seorang pria dan seorang wanita. Yesus Kristus adalah pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudus yang menaungi seorang anak perawan yang namanya Maria. Anak gadis perawan yang tidak pernah bersentuhan dengan seks daripada laki-laki. Tidak pernah mempunyai hubungan seks di dalam dunia ini. Tapi dia melahirkan anak pria. For unto us a son is given, not a daughter. A child is born. Seorang laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan menurut genetika ini tidak mungkin. Karena di dalam wanita, di dalam tubuhnya tidak ada faktor X, Y. Hanya ada XX. Sehingga wanita tidak mungkin melahirkan pria secara alamiah. Hanyalah kuasa super alamiah yang menaungi dan mencampuri urusan ini. Berarti Roh Kudus membuahi kepada Maria seorang anak laki-laki. Dan itu adalah benih perempuan. Kita semua hanyalah benih laki-laki dan perempuan. Kecuali Yesus Kristus satu-satunya benih perempuan. Dan dialah adalah satu-satunya yang melawan dan berperang dengan benih daripada ular. Benih ular akan meremukkan, akan merusak tumitnya. Tetapi dia akan meremukkan kepala daripada benih ular itu. Dengan demikian, apa yang menjadi sesuatu profesi, kalimat nubuatan dari Tuhan Allah sendiri. Sebelum dia mengirim semua nabi untuk berbuat tentang Yesus Kristus. Yang terjadi di dalam Kejadian pasal 3:15. Itu sudah digenapi Yesus Kristus. Tetapi heran sekali, siapakah Daud? Daud hak apa? Dia kualifikasi apa? Dia syarat apa? Bisa mengetahui apa yang terjadi 1000 tahun sesudah dia menulis kalimat-kalimat ini. Yesus Kristus yang dilahirkan di dalam keadaan kairos, di dalam sejarah, adalah dilahirkan secara tidak mempunyai waktu sebelum dunia diciptakan. Sebelum waktu diciptakan oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, pasal 2 membicarakan tentang hal ini. Pasal 8 membicarakan inkarnasi. Dia pernah sementara diturunkan lebih sedikit rendah dari malaikat. Tapi dia satu-satunya melalui sengsara kematian. Dia memperoleh mahkota yang kehormatan dan kemuliaan. Berarti Yesus Kristus satu-satunya. The glorious one. Through the suffering. Through the death. Melalui kematian, melalui sengsara. Dia akhirnya harus memiliki sesuatu kemuliaan dan kehormatan. Yang tadi sudah dijanjikan untuk diberikan kepada Adam. Tetapi tidak sukses. Kristuslah satu-satunya anak yang pernah menjadi sukses di dalam meraih kehormatan dan kemuliaan. Untuk mempunyai kemuliaan itu, dia harus dipermalukan. Untuk dipermalukan, dia harus naik ke atas kayu salib. Sehingga kematian Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya akhirnya masuk ke kemuliaan. Ini ditentukan oleh Allah melalui dia harus menjadi manusia. Yesus Kristus yang tadinya Allah, anak pribadi kedua dari Allah Tritunggal, rela menurunkan diri, rela merendahkan diri, dan rela cerma menjadi manusia, rela berlibat di dalam sengsara engkau dan saya. Dan akhirnya dengan inisiatif dia sendiri, dia membuang hidupnya. Jikalau aku mempunyai hak menyerahkan hidupku, aku juga mempunyai hak pula untuk menarik hidupku kembali. Memberitahu kepada kita bagaimana orang itu yang tadinya adalah Allah diturunkan sementara menjadi lebih rendah sedikit daripada malaikat dan dia menjadi manusia. Dan dia mempunyai tubuh yang tidak mungkin dirusakkan.
Sehingga juga Tuhan tidak membiarkan dia berada di akhirat. Tetapi kalimat dua ini digabung berarti dia sungguh-sungguh mati. Karena dia masuk akhirat. Tapi dia tidak mungkin rusak karena immortal. Tuhan membiarkan dia tidak mengalami kerusakan dan juga tidak membiarkan dia bertahan di dalam akhirat. Ini membuktikan Yesus Kristus sudah mati dan bangkit. Saudara-saudara, Mazmur kedua, Mazmur Mesias. Mazmur ke-8, Mazmur Mesias. Mazmur ke-16, dia tidak akan melihat kerusakan dan tidak tertinggal di dalam akhirat. Ini dua kalimat ini membuktikan Kristus pernah mati dan Kristus tidak pernah dikalahkan oleh kuasa mati. Mengapa Yesus harus mati? Untuk menebus dosamu dan dosaku. Mengapa Yesus harus bertubuh? Tanpa tubuh dia tidak mungkin mati. Setelah Yesus mati engkau rusak? Tidak. Yesus tidak pernah mungkin rusak. Karena Tuhan tidak mengizinkan dia melihat kerusakan. Dan Tuhan tidak membolehkan dia ditahan di dalam akhirat. Ini berarti kebangkitan Yesus Kristus. Begitu banyak ayat yang kita lihat di dalam so-called Messianic Times tidak terlalu jelas mengindikasikan itu bicara tentang Yesus Kristus. Tetapi semua ayat-ayat yang membicarakan tentang Yesus Kristus membicarakan yang paling utama kematian dan kebangkitannya, yaitu cara bagaimana Yesus Kristus melalui berperang dengan penguasa maut, mengalahkan penguasa maut dan melepaskan kita daripada belenggu maut. Akhirnya dia bangkit pula daripada tempat orang mati. Saudara-saudara, di sini terletak keajaiban Injil dan terletak cara Tuhan menyelamatkan manusia adalah anugerah penebusan. Saudara-saudara, dalam seluruh kitab suci, tema paling besar adalah Injil. Di dalam Injil, peristiwa paling penting adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, ini adalah satu berita utama yang dinubuatkan dari perjanjian lama, yang dijelaskan dari perjanjian baru. Perjanjian lama Tuhan memakai para nabi-nabi membicarakan sesuatu yang akan terjadi sebelum Yesus datang ke dunia. Setelah Yesus datang ke dunia, Tuhan memakai para rasul untuk menjelaskan apa yang sudah pernah terjadi, sudah dialami oleh manusia mengenai Kristus. Saudara-saudara, Messianic Psalms agung sekali. Dan kita pada hari ini akan melihat satu pasal mengenai Mesias yang tak pernah diragukan oleh teolog, oleh pentafsir komentator, oleh penginjil-penginjil, oleh revivalist, dan oleh pendeta-pendeta yang membicarakan tentang kitab suci. Artinya pasal 8, pasal 16, pasal lain-lain banyak yang mungkin diragukan oleh para teolog. Tapi pasal ke-22 daripada Mesias, daripada Psalm ini tidak pernah diragukan oleh siapapun kalau ini bicara tentang Yesus Kristus. Khususnya pada pendahuluan kalimat itu begitu keluar langsung membawa kita ke Golgota. Karena selain Yesus Kristus, tidak pernah orang memakai istilah letter luck yang tepat 100% mutlak sama seperti kalimat ini. Ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam sejarah yang pernah mengatakan kalimat ini hanya Yesus Kristus. Pada waktu di atas kayu salib. Di dalam 7 perkataan, dia mengatakan kalimat ini persis di tengah-tengah, yaitu kalimat keempat. Selainnya ada 3 kalimat. Sesudahnya ada 3 kalimat. Tapi kalimat yang tengah ini adalah kalimat yang disebut oleh Yesus Kristus berteriak kepada Tuhan Allah, my God, why hast thou forsaken me? Mengapa engkau meninggalkan aku? Dan kalimat ini tidak pernah diucapkan oleh siapapun di dalam sejarah selain Yesus Kristus. Sehingga semua pentafsir, semua teolog, semua Bible scholar mengaku ini kalimat membuktikan ini merupakan sesuatu nubuat tentang Yesus yang akan datang ke dunia, akan menderita sengsara begitu berat, akan mempunyai kepahitan begitu besar, sehingga dia akan keluar dari mulutnya, my God, why hast thou forsaken me? Sekarang saya memasuki dalam satu hal yang selalu dibahas oleh orang-orang teolog.
When people suffers, where God is. Pada waktu manusia itu bersengsara, saat itu di mana ke Tuhan. Bukan ini pengalaman you. Pengalaman kita bersama-sama. Pada waktu kita dibuang, ditinggal, dihina, difitnah, dilepaskan oleh siapapun. Pada saat kita tersendiri, seolah-olah Tuhan tidak ada. Seolah Tuhan tidak menggobris. Seolah Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Bukan saja demikian. Kita meragukan bahwa dia ada. Atau kita meragukan dia ada di sekitar kita. God, my God. Why you are not here? Why you forsake me? Why you run away from me? Why you didn't want to listen to my plea? You didn't want to answer my prayer. You never keep me and touch me and protect me under your wings. Tuhan, engkau seolah-olah tidak lagi menggobris, tidak memelihara, tidak menyertai dan tidak membungkus kami di dalam sayap-Mu. Di manakah engkau Tuhan? Mengapa engkau meninggalkan kita? Setiap orang kalau mengalami kesulitan seberat bagaimanapun, akhirnya kalau bicara tentang dia tidak lagi percaya Tuhan berada, itu berarti sengsara yang diterima memang sengsara yang dahsyat sekali. Bukankah ini suatu pengalaman kita bersama-sama? Kadang-kadang kita dibuang oleh orang, dibuang oleh masyarakat, diabaikan, ditindas, kita dianiaya, dan seolah-olah kita kembali kepada iman kita. Tuhan, jika mereka menindas aku dan engkau menyertai aku akan puas. Tapi Tuhan pun tidak memperduli. Tuhan pun tidak menggobris dan membiarkan kita berkubur sampai mati. When people suffers, praise God. Pada waktu manusia menderita, Tuhan kemana? Bercutikah? Menyimpan dirikah? Atau Tuhan sengaja melupakan kita? Saudara-saudara, saya percaya kita harus memperhatikan reaksi Tuhan kepada manusia dan relasi antara manusia dengan Tuhan, khususnya di dalam kesulitan sengsara-sara. Pada waktu Daud berkata, ya Allahku, ya Allahku. Maksudnya bukan Allah yang objektif berada saja. Sudah menjadi Allah yang secara subjektif berhubungan dengan saya. Sudah saya miliki. You are my heritage. I own you. I know you. I belong to you. My God. Saudara-saudara. Allahku, Allahku. Sudah menjadi Tuhanmu sendiri. Sudah menerima engkau menjadi murid. Sehingga engkau menyebut dia Bapa, dia menyebut engkau anak. Tapi pada waktu putus hubungan itu begitu real, begitu menakutkan. Sehingga engkau harus berteriak. Meskipun aku milik Allah, tapi Allah tidak menggobris saya. I know you are there. I know you exist. And I know I belong to you. And you belong to me. Because you are my heritage. Engkau adalah warisanku. Engkau milikku dan aku milikku. Milikmu aku. Tapi mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa aku tidak menemukan aku? Ayub berkata, waktu aku berjalan, aku tidak melihat dia, tapi tahu dia di depan saya. Namun aku tidak bisa berkata-kata kepada dia, soalnya dia jauh daripada saya. Saudara-saudara, kapankah baru Tuhan mendekati kita? Kapankah baru dia mendengarkan doa kita? Kapankah baru mengetahui kita berada tersendiri, dikucilkan oleh orang lain? Tuhan yang Maha tahu, betul-betul tahu saya sedang berada di mana. Mengapa engkau tidak menggobris aku? Mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan, pada waktu Daud mengatakan kalimat-kalimat yang sedih seperti ini, seolah-olah tidak ada jawaban. Saudara-saudara, saat kita berada di dalam sengsara, penderitaan, kita berada di air mata, seolah-olah Tuhan tidak menggobris, tidak tahu kepada kita. Di situ kita mulai goncang. Dari kecil saya beriman kepada Dia dengan teguh. Kenapa sekarang menjadi begitu kosong, menjadi begitu gersang, menjadi begitu tidak ada sesuatu kepastian sama sekali untuk mendengarkan doanya Dia. Saudara-saudara,
Kadang-kadang Tuhan dekat bukan? Tetapi kadang-kadang Tuhan jauh sekali bukan? Banyak orang cuma mau kalau Tuhan dekat. Banyak orang mau percaya kepada Tuhan kalau dia lagi senyum dan senang kepada kita. Memberikan segala anugerah kepada kita. Waktu Tuhan memberikan anugerah. Waktu Tuhan mau memberi. There's nothing impossible for God. Allah kita adalah Allah yang tidak mempunyai keadaan kosong dan tidak mampu melayani kita. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang mampu dia setiap saat memelihara kita. Tapi kelihatan seperti tidak. Lalu kita tanya, di manakah engkau? Saudara-saudara, Allah berada di tempat dia sendiri. Pada waktu kita tidak melihat, tidak berarti dia hilang. Dan dia luput daripada mungkin dilihat. Dia luput dari mungkin dipegang. Dia luput dari mungkin beserta dengan kita. Saudara-saudara sekalian, dengan jelas Alkitab berkata kepada kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membuang kita. Sama seperti matahari terus bersinar. Tetapi dua hal yang bikin kita tidak melihat dia. Pada waktu seluruh dunia putar kembali, tidak menghadap matahari, kita lihat di seluruh angkasa tidak ada matahari. Kedua, pada waktu kita tutup mata, tidak mau lihat dia berada. Lalu kita akan menjawab, saya tidak lihat matahari. Saya juga tidak tahu di mana keberadaan matahari. Saudara-saudara, begitu banyak waktu kita di sengsara, karena kita meninggalkan Tuhan. Begitu pada waktu kita berada di penderitaan, bukan dia tidak ada. Seolah-olah kita tutup mata untuk tidak melihat. Orang yang tutup mata dan mengatakan dia tidak lihat matahari. Itu banyak. Tapi orang berani mengatakan karena saya tutup mata, maka matahari itu tidak pernah bersinar kepada saya. Dia salah. Even though you close your eyes with your hand, the light of God is still on you. Khasiat dari matahari tidak berada pada kita. Cuma kita tidak sadar. Dan kita tidak mau mempunyai hubungan langsung diterangi oleh sinar matahari saja. Saudara-saudara sekalian, pada waktu kesengsaraan itu diterima oleh Daud, lalu dia mengatakan banyak hal yang sangat-sangat negatif. Aku panggil engkau siang, engkau tidak gubris. Aku menyebut engkau malam, engkau juga tidak menilik. Aku menyeru kepada engkau, engkau tidak dengar. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh. Dan tetap tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru untuk siang. Tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi engkau juga membiarkan aku tenang. Aku tidak bisa mempunyai sejahtera, ketenangan, kedamaian di dalam hati. Justru karena engkau tidak mendampingi aku. Seorang kalau sudah mendapatkan atau sudah melihat akan keadaan seperti begini, lalu saudara-saudara, dia mungkin meninggalkan Tuhan. Mengatakan, aku tidak percaya sama engkau lagi. Begitu banyak kali orang Kristen di dalam pengalaman kesulitan-kesulitan, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Karena mereka asumsi Tuhan tidak ada. Asumsi kalau Tuhan ada, Tuhan tidak cinta dia. Asumsi kalau Tuhan cinta dia, sekarang mengabaikan dia. Jadi you ignore me now. You leave me now. You leave me alone. You forbid. And you forbid to see me. Engkau tidak mau melihat saya. Tidak mau menilik saya. Tidak memperduli saya. Tidak mendengar doa saya. Lalu bagaimana? Saya harus tetap mengikuti engkau. Harus tetap setia kepada engkau, Kak. Saudara-saudara, rohani seseorang bukan dinilai pada waktu dia kaya. Bukan dinilai pada waktu dia lancar. Bukan waktu dia lagi subur, lagi hidupnya enak-enak, diberikan kecukupan semua segi. Kerohanian seseorang justru dinilai pada saat dia menderita, pada saat dia sengsara, pada dia berada di dalam kesulitan-kesulitan yang sulit ditanggung adanya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mau melihat engkau saat engkau ditinggalkan.
Tuhan mau menguji kesetiaanmu pada saat engkau menderita sengsara yang besar. Di dalam Alkitab memberikan contoh begitu banyak. Dan yang paling penting adalah satu orang, Ayub. Pada waktu Ayub, satu hari itu semua unta dicuri, semua domba diambil, semua lembu sudah dibawa oleh orang lain semua. Sampai dia menjadi bangkrut sama sekali. Saat itu dia tenang, dia tahan. Lalu bukan saja, semua hewan sudah diambil, dirampas, diculik, dijarah. Tambah lagi satu hal, anak dia semua mati pada hari yang sama. In one day, 10 children dies. Semua anak-anak mati pada satu hari. Mau beli peti mati pun harus tunggu, harus inden, harus tunggu pesannya berapa bulan. Bagaimana dia? Saat itu anak-anak sudah mati. Kuburan itu tidak cukup. Dia harus kuburkan satu persatu. Dengan tidak ada waktu beli mati karena tidak cukup ready stock. Pada waktu dia harus mengalami kesulitan seperti begini. Maka dia mulai mengeluh. Waktu dia mengeluh, istrinya mengatakan kalimat yang sangat-sangat tidak benar kepada dia. Sudahlah, tinggalkan Tuhanmu. Apa gunanya engkau menjadi orang Kristen? Apa gunanya engkau menjadi majelis? Apa gunanya engkau begitu banyak melatih dan melayani orang lain? Padahal Tuhan meninggalkan engkau. 10 anakmu semua dibuang. Hewan-hewan yang kau kumpulkan, kau koleksi sudah berpuluh-puluh tahun, semua dijarah. Sesudah tidak ada hal yang dimiliki. Anak-anak semua mati. Tuhan membiarkan setan, memperbolehkan iblis membuat dia sampai seluruh badan semua bisul. Kalau bisul di satu tempat, cepat ganti, kita bisa taruh plester untuk mengobati dia. Kalau bisul seluruh badan, plester mau pasang di mana? Saudara bayangkan, seluruh badan bisul. Anak mati semua, hewan semua dijarah. Dalam keadaan demikian, paling gampang kalau Ayub mengatakan, my God, why hast thou forsaken me? Tapi saudara-saudara, saat itu Ayub tidak bicara apa-apa. Nyonya Ayub yang berbicara, buanglah Tuhanmu. Apa gunanya engkau mengikuti dia? Engkau melayani dia. Dan dia tidak melayani kamu. Engkau bekerja mati-matian banting tulang bagi Tuhan. Dia membiarkan engkau mati. Engkau anaknya mati semua. Engkau segala hewan diambil. Engkau bangkrut. Buat apa engkau tetap percaya kepada Tuhan? Buat apa engkau terus melayani Tuhan? Tuhan kayak begini, dah layak dilayani. Tuhan yang seperti ini, mari kita meninggalkan dia. Jangan lagi mengikut dia. Inilah seruan daripada seorang wanita yang namanya Nyonya Ayub. Setelah Ayub mendengarkan kalimat itu, mungkin dia mempunyai 3 cara untuk bereaksi. Pertama, secara positif, mengikuti istri. Banyak suami sangat takut kepada istri, tetapi aliasnya mencintai istri. Akhirnya perempuan mengendalikan laki-laki. Laki-laki ikut wanita, binasa. Alkitab mengatakan Solomon, raja yang pernah menjadi raja di kota Yerusalem. Selain dia bukan orang lain. Karena Yerusalem tidak pernah mempunyai seorang raja yang adalah anak Daud, tetapi adalah seorang perempuan atau adalah seorang yang tidak mengatakan seperti ini. Aku anak Daud yang pernah menjadi raja di kota Yerusalem. Siapa dia? Solomon. Saudara-saudara, Solomon waktu tua, dia terlalu cinta gundik-gundik selir-selirnya. Dan Alkitab mengatakan, semua seril memimpin dia, menjerumuskan dia ke dalam berdosa, berbakti kepada ilah-ilah dan dewa-dewa daripada kafir. Dia lupa Tuhan. Apakah ini sesuatu kebijaksanaan yang pernah diberikan oleh Tuhan kepada seorang raja yang muda? Bukankah Solomon seorang yang paling bijak?
the wisest king in the universe, the wisest man in the history. Dari Adam sampai hari kiamat, tidak ada orang berbijaksana lebih daripada dia. Tapi saya lihatnya lain. Dia berbijaksana yang kurang bersumber. Dia minta bijaksana dari Tuhan. Akhirnya dia mati karena dia tidak minta Tuhan yang memimpin dia mengalahkan dan menguasai kebijaksanaan dia sendiri. Saudara-saudara, Solomon akhirnya gagal. Waktu tua dia menyembah berhala, ikut nyonya-nyonya, gunting-guntingnya, meninggalkan Tuhan. Yang lebih hebat dari dia adalah Daud. Daud bukan mau bijaksana dari Tuhan. Daud mau Tuhan yang berbijaksana. Daud bukan mau anugerah dari Tuhan. Daud mau Tuhan yang memberi anugerah. Semua orang bisa mencari sumber, itu orang paling bijak. Engkau membaca buku yang tidak bertanggung jawab, lalu percaya apa yang dikatakan di buku yang tidak bertanggung jawab, engkau ikut salah dengan penulis yang bodoh. Tapi kalau engkau sendiri datang kepada penulis, datang kepada tulisan yang paling sumber, sehingga semua penulisan daripada buku orang lain adalah mengkutip daripada yang asli. Di dalam hal ini siapa yang paling asli? Kita sedang mencari apa? Kita tidak boleh hanya mencari bijaksana dari Tuhan, tapi melupakan Tuhan yang memberikan bijaksana. Kita tidak boleh menikmati sukacita dari Tuhan, tapi melupakan Tuhan yang memberikan sukacita. Sumber itu penting sekali. Bedanya Solomon dengan Daud, Solomon mau sesuatu yang diberikan, Daud mau sumber yang memberi. Maka Daud mengatakan, "The Lord, you are my heritage." Engkau adalah warisanku. Itu tidak boleh salah. Solomon minta bijaksana dari Tuhan. Dan Daud minta Tuhan yang memberi bijaksana. Inilah perbedaan daripada kedua orang yang menjadi raja di Yerusalem. Saudara-saudara sekalian, pada waktu kita melihat ayat-ayat di sini, maka bedanya Ayub sama istrinya mempentingkan pemberian dari Tuhan. Ayub mementingkan Tuhan yang memberi. Oh Tuhan, sertailah aku, beri aku makanan, beri aku minuman, beri aku kekayaan, beri aku segala sesuatu, bikin saya bangga di dunia. Tapi saudara-saudara, Daud bukan demikian. Daud maunya sumber yang segala sesuatu berasal daripada dia. Tuhan yang menjadi dia punya warisan. Ini bijaksana yang sejati. Saudara-saudara, kita melihat di dalam fasa-fasa ini seolah-olah sudah tidak ada lagi menggobris, tidak ada orang menjaga, tidak orang lagi memelihara dia. So dia mengatakan, my God, why hast thou forsaken me? Tetapi saudara-saudara, Daud sendiri mengatakan, aku mau Tuhan sendiri, mau sumber itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita melihat Tuhan yang mempunyai kuasa lebih besar dari siapapun. Dia memberikan kepada kita jaminan penyertaan. Dan memberikan kepada kita dia yang melindungi segala sesuatu. Saya meskipun percaya Solomon akhirnya bertobat. Karena daripada kitab pengkhotbah membuktikan dialah penulis yang pernah menjadi raja di Yerusalem. Dan di dalam akhir daripada surat pengkhotbah atau Al-Khatib dikatakan engkau harus ingat Tuhanmu pada masa mudamu. Saudara-saudara sekalian, semua sumber dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan yang memelihara kita. Di dalam ayat yang ketiga, mentara muncul satu ayat yang sama sekali berbeda dengan ayat pertama dan ayat kedua. Di Indonesia ayat 2 kan ayat ketiga. Ayat kedua dan ayat ketiga, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Setelah dia membicarakan tentang situasi begitu sulit, dan dia mengetahui dia tidak boleh melupakan Tuhan. Sebagaimana Ayub berkata pada istrinya,
Mengapa engkau berbicara seperti perempuan yang bodoh? Ayub menegur istrinya. You are wrong. You are stupid. You are making a mistake. How can you say this to our God? Mengapa tanya kepada Tuhan? Meninggalkan aku. Maka aku meragukan engkau. Aku tidak percaya engkau berada. Kalau berada pun tidak di sebelahku. Dan engkau tidak mengingat aku. Engkau tidak memelihara aku. Saya meninggalkan engkau. Saya tidak perlu Tuhan. Sedangkan Ayub mengatakan, jangan berkata-kata seperti perempuan yang bodoh. Tahu tidakkah engkau? Yang memberi adalah Tuhan. Yang mengambil juga adalah Tuhan. Dia patut dipuji. Nah, ini kemenangan. Saudara-saudara. Engkau terjepit dalam kesulitan. Akhirnya Tuhan meragukan Tuhan. Engkau bodoh. Jika engkau di dalam kesulitan. Mengetahui sumber kita. Allah yang memberikan segala sesuatu. Berkedaulatan mengambil segala yang pernah diberikan. Engkau bijak. Sehingga pada waktu Ayub mengatakan kalimat ini. Jangan seperti orang berbodoh bicara seperti kalimat itu. Ketahuilah yang memberi adalah Tuhan. Yang menerima juga adalah Tuhan. Nama Tuhan harus dipermuliakan. Saudara-saudara, kita suka menerima sesuatu dari Tuhan. Tapi kita tidak mau terima kalau Tuhan menerima sesuatu. Tuhan memberikan anak kepada engkau. Anak itu begitu mungil, begitu ganteng, begitu cantik. Berapa tahun kemudian mati. Dan engkau pukul dadamu. Engkau teriak kepada Tuhan. Jikalau engkau mau ambil kembali. Kenapa dulu kasih saya? Kalau sudah kasih saya, jangan ambil kembali. Engkau Allah bagaimana? Sudah memberikan, lalu ambil kembali. Saya berkata kepada saudara. Engkau tidak berlayak menerima apa yang Tuhan berikan. Dan kalau Tuhan sudah memberikan, Tuhan yang berlayak menarik kembali. Karena itu semua milik Tuhan. Kita seolah-olah kalau sudah diberikan itu adalah kepunyaanku. Lalu Allah boleh memberikan, tidak berhak mengambil kembali. Allah layak memberikan. Allah tidak layak ambil kembali. Karena engkau bikin susah saya. Untuk tidak membuat susah engkau. Dari permulaan apapun tidak diberikan. Itu hak Tuhan. Tapi engkau akan menjadi apa? Jikalau Tuhan memberikan dan Tuhan tarik kembali. Kita mau tanya Tuhan. Why? Why you receive it again? At the beginning you give it to me. Jikalau engkau masih mau ambil, kenapa tempoh hari engkau kasih kepada saya? Allah mengatakan saya memberikan kepada engkau. Supaya engkau mendapatkan anugerah. Dan juga menguji bagaimana engkau memiliki sesuatu. Sikapmu kepada saya bagaimana. Saya menegur seorang nyonya pendeta. Sebelum ada anak rajin melayani. Setelah ada anak, tak pernah keluar dari rumah, di kamar terus melayani anak. Pekerjaan Tuhan semua dikeletakan. Saya bilang, apakah panggilanmu? Dari permulaan, panggilan Tuhan suruh engkau jaga anak dan tidak melayani Tuhan. Dia tidak bisa jawab kepada saya. Kalau Tuhan memberikan, dan engkau tidak beres, Tuhan akan tarik kembali. Supaya engkau sadar, engkau memang tidak layak mempunyai. Banyak suami istri begitu akrab, kayak madu, begitu manis, begitu saling menghargai. Dan bersyukur kepada Tuhan kasih sayangnya yang baik. Sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang tua. Sama-sama sudah nikah 50 tahun. Mendatang mati satu. Yang satu tidak bisa hidup. Tidak lama kemudian mati. Atau teriak-teriak. Atau meragukan Tuhan. Mulai marah-marah sama Tuhan. Kenapa engkau kasih saya istri yang baik? Engkau ambil kembali. Maki-maki Tuhan habis-habis. Kalau Tuhan, memang Tuhan tahu dia akan begini. Kenapa masih kasih istri? Untuk membantu dia, menolong dia. Semua perempuan diberikan Tuhan kepada seorang laki-laki sebagai penolong. Bukan penghambat. Jikalau istri merintangi suami cinta Tuhan, awas. Kalau Tuhan ambil engkau tidak suami, engkau menjadi janda. Jikalau suami tidak pernah puas ada istri yang Tuhan berikan, Tuhan ambil. Supaya engkau menjadi duda.
baru engkau tahu engkau tidak layak even pernah mendapatkannya. Di Surabaya saya mempunyai seorang majelis anggota yang sampai umur 74 baru meninggal dunia. Setelah dia meninggal, istrinya tak bisa terima. Saban hari pukul, saban hari melukai diri. Dan terus tidak mau ketemu siapapun. Saya datang ke rumahnya, dia paksa buka pintu. Karena pendeta datang. Sudah umur 70 lebih. Sudah nikah 50 tahun. Lalu dia mendadak teriak suara keras, "Patong! Tahu tidak saya menikah 50 tahun. Tidak pernah satu hari ditinggalkan oleh suamiku." Wah, saya kaget. 50 tahun kali 365. Tidak pernah tinggal satu hari oleh suaminya. Hebat amat dia lah. Saya jadi iri hati sama dia. Karena saya begitu nikah, sudah pergi. 1 tahun kemudian pergi 6 bulan baru pulang. Sampai anak saya tak kenal ini. Cek siapa ini. Nyonya saya bilang, itulah papamu, itulah papamu. Terus kasih foto saya dan kasih, itu papamu. Oh, itu papa, itu papa. Sampai saya pulang, saya bilang, siapa ini? Tidak tahu. Kamu ada papa? Nah, ada di mana? Di tembok. Itu papa, itu papa. Ini bukan papa. Sangat sedih bukan? Ini orang sudah 50 tahun menikah. Tak pernah ditinggalkan satu hari. Saya tidak percaya. Dia pernah pergi dagang. Tak? Dagang bawa saya. Pernah pergi lain kota. Lain kota bawa saya. Pernah satu kali dapat. Tak pernah. Tak pernah tidak bawa dia kemana-mana. Ini suami juga baik sekali ya. Banyak suami pergi tempat supaya istri tidak ikut. Supaya makan cacat. Saudara-saudara. Lalu saya tanya, jadi kamu tidak bersyukur kepada Tuhan? Pernah mempunyai suami mendampingi engkau 50 tahun, tidak pernah meninggalkan satu hari. Bersyukur. Tapi berhenti kemarin. Sekarang tidak lagi mendampingi aku. Kenapa Tuhan begitu? Maksud Tuhan itu apa? Bikin saya begitu susah. Wah, dia memakai maksud Tuhan. Mencurigai Tuhan ada maksud yang baik. Saya bilang stop. Jangan mencela Tuhan. Engkau sedang ditolong oleh Tuhan. Pertolongan belum datang. Engkau sudah akan mengganti hukumannya datang kepadamu. Apa maksudnya? Memang bahasa betul kan? Kenapa Tuhan memberikan kepada saya 50 tahun sekarang bawa dia pergi. Bikin saya begitu susah. Memang setiap orang harus susah. Memang setiap orang kalau sendiri harus tidak tanggung. Tapi untuk menolong engkau. Tuhan sudah memberikan engkau 50 tahun. Suami yang tidak pernah tinggalkan satu hari. Kok engkau masih tidak puas? Pasti tidak puas. Sebab dia pergi. Saya tanya bagaimana dengan orang yang nikah 20 tahun. Suaminya selalu tidak di rumah. Itu bukan urusan saya. Bagaimana dengan mereka yang tidak pernah ada suami? Ya sudah. Pokoknya saya sudah ada suami, tidak boleh pergi. Dia maki-maki. Saya sudah bosan. Dengar dia ngomong, saya mulai marah sama dia. Stop dia. Mestinya Tuhan bikin kamu ribut terus sama suamimu 50 tahun. Sehingga waktu diambil, syukur dia sudah pergi. Nah saudara-saudara, pikiran secara antitetis. Pikiran secara membalikan. Tuhan sudah begitu baik sama kamu, masih tidak baik. Masih tidak puas. Lebih baik Tuhan bikin satu suami yang pukul kamu terus. Ciwit kamu terus. Terus menganiaya kamu. Sehingga waktu dia mati. Puji Tuhan, dia sudah mati. Puji Tuhan, tadi pukul lagi. Begitu. Mari kita belajar. Yang diberikan diterima. Yang Tuhan terima kami, engkau tetap terima. Yang memberikan adalah Tuhan. Yang mengambil juga adalah Tuhan. Nama Tuhan seharusnya dipuji. Inilah kebaktian bersyukur yang sejati. Engkau selalu membuat kebaktian syukur. Karena apa? Beli rumah yang besar kan? Kalau rumah orang lain 300 meter, engkau 3000 meter. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa bersyukur? Hanya rumahmu lebih besar dari orang lain. Maka engkau bersyukur. Engkau tidak ada hati nurani.
Mengapa orang lain mesti kecil rumahmu, besar baru syukur? Pada waktu saya mau bersyukur rumah itu, akhirnya saya tarik, saya tidak bikin ucapan syukur. Bukan saya tidak mau syukur, karena itu mungkin mengandung hal yang dimana saya mempermuliakan sendiri, membanggakan sendiri, menjadi tongkat dan merebut kemuliaan Tuhan. Saya bersyukur saya diberikan Tuhan rumah yang besar. Tapi sebelum saya bangun gereja, saya sudah beli rumah itu. Jangan sampai orang bilang, Stephen Tong mau bikin GRI supaya dapat uang banyak untuk rumah sendiri. Saya diberikan Tuhan rumah itu sebelum saya membangun gereja. Semua pengaturan Tuhan dalam hidup saya adalah untuk kemuliaan Dia, bukan untuk saya. Saudara-saudara sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya tidak menjadi hamba Tuhan, mungkin saya lebih kaya. Juga mungkin saya bangkrut. Saya tidak tahu. Saya semua tahu anything happened to me until now is only by the grace of God. Saudara-saudara, engkau bersyukur kenapa? Karena engkau lebih baik dari orang lain. Engkau lebih hebat dari orang lain. Engkau lebih berkati dari orang lain. Jikalau Tuhan pada satu hari dari engkau begitu kaya, menarik turun engkau menjadi hanya cukup makan dengan uang setiap hari saja, engkau masih bisa bersyukur kepada Tuhan? Tidak. Who is the one always praise God and give thanks to God? Are those when they are in their poverty, they are shortage, in their tribulation, they still keep the praise to God. Seorang pendeta di Inggris mempunyai sebuah gereja kecil di atas bukit dan dia melayani anggota di dalam gereja itu. Dia punya kebiasaan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Sampai dari bersyukur, selalu bersyukur. Ada seorang anak muda, ini pendeta bersyukur, pendeta yang suka syukur. Satu hari mendadak salju turun sampai 50 cm. Semua orang tak bisa naik ke bukit itu ikut kebaktian. Semua orang tersendat oleh itu salju yang besar sekali. Bahaya kalau naik bukit di dalam salju. Mendadak kecemplung ke dalam got tidak tahu. Karena itu tidak kelihatan permukaannya. Seperti engkau banjir mobil mungkin bisa masuk ke got. Saya pernah bawa mobil ke satu jalan. Gotnya itu penuh dengan air. Saya minggir sedikit, cerap. Dua roda yang di dalam got, dua di atas. Lalu bagaimana? Saya lihat kanan kiri belakang tidak ada orang. Saya mesti pulang. Lalu panggil berapa tukang. Ikut saya naik taksi ke situ. Angkat mobil itu kembali. Susah sekali. Nah, pemuda itu mengatakan, today heavy snowing. Today difficult to go to the Sunday service. I want to go to see how can this pastor give thanks to God. Saya justru mau pergi melihat pendetaku hari ini bisa bersyukur kepada Tuhan nanti. Dia pakai sepatu panjang yang sampai di dengkul. Dia pakai sepatu selesai, lalu dia mulai berjalan sampai di bukit itu. Dia naik. Susah payah. Tapi tepat pada waktunya dia tiba tidak telat. Waktu dia masuk baru tahu. Hanya 3 orang di dalam kebaktian itu. Pendeta, nyonya pendeta, sama dia. Wah, 3 orang. Satu di atas, satu di piano, satu dia sendirian. Lalu dia mau tahu ya. Syukur kepada Tuhan. Ini pendeta selalu bersyukur. Lalu dia tunggu acaranya. Itu namanya doa syukur. Mari kita menyanyi. Mari kita berdiri. Yang berdiri cuma nyonya pendeta, nyonya sama pendeta sama dia. Mari kita baca kitab suci cuma 3 orang. Mari kita. Yang disebut kita itu cuma 3 orang. Sekarang tiba saatnya. Mari kita doa syukur. Ini yang saya tahu mau cari kapan. Sekarang tibanya. Terus dia mendengarkan bagaimana pendeta berdoa syukur. Mari kita berdiri. Kita berdoa syukur. Dia tunduk kepala. Tak pernah dia dengar khotbah atau doa orang lain. Lebih memperhatikan dari sekarang. Karena dia khusus datang untuk sekarang ini.
Lalu diam. Berdiam. Tuhan, kami bersyukur. Sesudah ini apa ya? Kami bersyukur sebab saljunya tebal. Kami bersyukur karena orang tidak bisa datang. Kami bersyukur karena hari kebaktian sepi. Tak masuk akal kan? Dan dia mau tahu syukur apa sih? Pendeta mengatakan ini. Tuhan, kami bersyukur karena biasanya tidak seperti ini. Oh gitu cara bersyukur. Dari dulu sampai sekarang, tidak pernah hujan begitu besar. Tidak pernah salju begitu berat. Anugerah yang sudah kami terima sudah begitu banyak, maka kami bersyukur. Wah, dia tergerak. Dia baru tahu, syukur untuk yang lalu boleh juga. Jangan syukur untuk hanya sekarang. Amin. Kami bersyukur. Karena biasanya bukan begini. 1, 2, 3. Kami bersyukur karena biasanya bukan begini. Saudara-saudara, hari anakmu mati, engkau berkata, kami bersyukur. Dia sebelumnya belum mati. Kami bersyukur tidak saben hari berkabung seperti ini. Kami bersyukur pernah ada hari-hari yang cerah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, pada waktu engkau mengalami kesulitan, kepicikan, kemiskinan, kelaparan, penyakit, kematian, mulutmu jangan dipakai oleh iblis. Karena saat itulah iblis langsung memberikan hitam-hitam untuk mencemari mulutmu. Menjadi mulut yang gelap. Mulut yang dinodai. Mulut yang memarahi Tuhan. Setan selalu memperalat engkau untuk mempermalukan, memaki kepada Tuhan dengan mempergunakan mulutmu. Orang bijak berkata, my lips belong to my Lord. My heart belong to my Lord. My thought belong to my Lord. My life belongs to my Lord. Lord, keep me to walk in the light, even though we are facing the darkness. Keep me to walk in the happiness, even though we are facing all the sufferings. Saudara-saudara, barang siapa yang berada dalam kesulitan masih mengerti bersyukur kepada Tuhan, orang itu rohaninya baik. Rohani tidak ditentukan hari engkau pintar, hari engkau sukses, hari engkau lancar, hari engkau kaya. Rohani seseorang diuji dan diketahui pada saat dia berada dalam kepicikan, kesulitan, kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan kematian. Maka setelah Mazmur 22 mengatakan dengan kalimat-kalimat seperti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Setelah dia mengatakan kalimat ini, langsung dia menyebut, tetapi engkau adalah Allah yang suci. Langsung berubah. For you are the holy God. Apa artinya? Kenapa dalam kesulitan menyatakan kesucian Allah? Karena kesucian berarti mengasingkan diri, berpisah daripada lain. Our God is different God. Allah kita bukan seperti Allah agama yang lain. Asal you kasih kemenyan, dia kasih kekayaan. Itu Allah menerima korupsi. Itu Allah yang tamak. Itu Allah yang menipu. Itu Allah yang menggoda. Itu Allah yang menculik anak-anak. Saudara-saudara, jika kita baik kepada Tuhan, maka dia baik kepada kita. Jika Tuhan baik kepada kita, baru kita baik kepada dia. Itu semua bukan cara kekristenan. Bukan cara ibadah orang yang rohani yang baik. Orang yang beribadah karena baik, tidak peduli Allah memberikan saya kecelakaan, mengizinkan saya kematian, mengizinkan saya kelaparan atau bangkrut. Dia tetap Allah. You are different. You are holy one. You have been separated. You separate yourself from so many other false gods. All other false God is not like you. You are the only holy one. Suci, suci, suci. Pada waktu Allah yang suci melakukan hal yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh orang-orang beragama kepada Allah-Allah yang palsu. Jangan heran. When God treat you different from other gods, you must not be surprised. You should say, yes, I accept this because you are the holy God. Di sini pemazmur mengatakan, engkaulah Allah yang suci.
Dan engkau membangun takhtamu di atas puji-pujian Israel. You set your own throne on the praise of the Israeli people. Saya sangat kaget melihat perubahan ayat ini. Dari ayat 1, ayat 2, ayat 3 mendadak muncul ayat keempat yang berkata, padahal berarti. Saya baru tahu, padahal berarti. Di luar dugaan saya, sekarang saya melihat, saya mengerti. In fact, tetapi engkau adalah Allah yang suci, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Seluruh kitab suci cuma 3 kalimat yang mengatakan fondasi mahkota, fondasi daripada takhta Tuhan itu apa. Kalau takhtanya itu tidak adil atau meja mempunyai 4 kaki yang tidak sama panjang, akan jomplang. Maka takhta itu harus stabil. Stabil berdasarkan apa? Alkitab mengatakan, you build your throne on your righteousness, di atas kebenaran, di atas keadilanmu. Engkau mentegakkan takhtamu. Saudara-saudara, manusia harus turun dari takhta kalau dia tidak adil dan dia tidak mempunyai kebenaran sebagai dasarnya. Mazmur 80 lebih mengatakan sekali, keadilan dan kebenaran adalah fondasi takhtamu. Kejujuran dan cinta kasih adalah langkah pelaksanaanmu. Di bawahmu ada keadilan, ada kebenaran. Di depanmu ada kejujuran, ada kebenaran juga. Saudara-saudara, cinta kasih dan kebajikan itu berada di jalan depan Tuhan memberikan kepada manusia. Dan di bawah takhta Tuhan ada keadilan dan kebenaran yang bikin dia punya kata teguh. Tapi di sini satu-satunya ayat di seluruh kitab suci, your throne is set upon the praise of the Israeli people. Takhtamu berdasarkan, berfondasi puji-pujian. Wah, saya kalau melihat, merenungkan kalimat ini, saya kaget sekali. Karena semua agama ada puji-pujian. Semua tidak bisa banding dengan musik-musik lagu yang dinyanyikan oleh orang Kristen. Karena kalimat ini membuktikan Christianity is a religion of music, the religion of praise, religion of thanksgiving. Berapa banyak orang Kristen ingin memuji Tuhan, ingin membuat lagu bersyukur kepada Tuhan. Saya umur 16 tak bisa tahan. Saya sudah mulai membuat musik memuji Tuhan. Apalagi setelah umur 17, saya diselamatkan dengan jelas. Injil itu apa? Saya terus bikin lagu. Di antara 16,5 sampai 17,5, di dalam 1 tahun, saya menulis lebih 100 lagu. Mau memuji Tuhan. Ini hanya 1 orang. Di dunia orang berbakat musik, menulis musik, membuat lagu untuk dipuji. Itu berjuta-juta manusia. Itu sebab lagu-lagu yang ditulis oleh orang Kristen. Saya percaya berpuluh-puluh juta sepanjang sejarah. Tapi karena mutu kurang atau orang tidak ada atau orang tidak tahu, banyak yang tidak ternyanyikan. Sehingga yang paling baik itu disaring oleh Tuhan, disaring. Akhirnya turun kepada kita. Biasanya buku nyanyian gereja-gereja paling sedikit 100. Banyak lagu-lagu gereja 500, ada yang 1000 lebih. Dan saya mau tanya, sebenarnya lagu-lagu yang ditulis oleh orang Kristen, yang dipuji kepada Tuhan, yang dipakai di gereja dan kebagian, seluruh dunia ada berapa? Tidak ada orang bisa jawab. Tapi satu hari saya melihat satu buku, yaitu The World Record, The Guinness Book of World Record. Yaitu yang ditulis oleh 2 saudara, Mr. dan adiknya, Guinness. Guinness Brothers, they compile and they organize a company to print the Guinness Book of World Records. Di dalamnya ditulis lagu-lagu yang pernah dinyanyikan oleh orang Kristen di seluruh dunia. Lebih dari 500,000 lagu. Wah, kaget saya. Saya dari kecil lihat buku Kristen, lagu-lagunya itu paling banyak ratusan saja. Tapi baru saya tahu,
Di seluruh dunia, lagu-lagu yang dipakai orang Kristen lebih 500.000. Wah, itu banyak sekali. Saya bersyukur kebenaran. Tapi satu suara mengatakan, masa, mosok, mosok cuma 1,5 juta tok. Mosok. Kalau pikiran mosok berarti antithetic speaking, antithetic thinking mulai berjalan. Saya bilang pasti lebih 500.000. Orang bilang, lu gak tahu lebih. Saya bilang pasti mutlak lebih 500.000. Kok berani bilang mutlak? Lu gak tahu, sudah pernah hitung. Saya bilang pasti lebih. Karena lagu-lagu yang saya gubah belum masuk di situ. Betul tidak? Pasti lebih kan? Begitu banyak lagu, kenapa? Dan waktu engkau menyanyi lagu, ada lagu-lagu yang indah sekali, justru dicipta pada waktu susah. La 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 bam bam dim bam bam dim dim. Indah luar biasa. Coba ganti satu not dah jadi. Lagu itu ditulis di mana? Di satu kota. Saya sudah pergi 4 kali. Di timurnya Kanada. Di pinggirnya satu danau. Namanya Port Hope. Port Hope di pinggir Ontario. Satu danau yang besar. Dikelilingi kota-kota. Dan kota-kota itu banyak sekali. Saya sebut satu kota kecil. Di pinggir pantai. Namanya Port Hope. Saya sudah berkhotbah di situ berkali-kali. Memimpin satu retreat yang besar. 1.500 orang ikut. Dari bagian daripada Kanada. Banyak tempat. Port Hope. What? We have a friend in Jesus. Lagu itu dicipta oleh seorang laki-laki. Yang berapa hari sebelumnya dia bawa pacarnya. Yang sudah ingin menikah. Pergi ke pantai. Lalu pada waktu mereka main air di situ, ombak mendadak keluar. Dia masih di jauh. Istrinya dikulung oleh pantai. Waktu pergi tolong, sudah napasnya habis. Perut masuk dengan air. Dan tidak orang berada di situ bisa menolong dia. Baru sudah tetapkan berapa hari lagi menjadi mempelai. Sudah tetapkan mau menikah. Perempuan yang cantik itu mendadak hilang. Dan dia akhirnya sendiri terus mengalirkan air mata. Terus menangis dengan menggendong jenazah daripada pacarnya. Yang sama cantik, sama mungil, sama menarik, sama orangnya. Tapi tidak ada napas. Akhirnya harus dikuburkan. Sudah kuburkan, dia terus berdoa kepada Tuhan. How can I live without my fiancé? How can I live with the wife, and this is the only lady I can love in my life. Pada saat itu, Tuhan memberikan cinta, sukacita di dalam hatinya, tenaga hatinya, dan dia mengetahui semua manusia bisa mati, bisa pergi, bisa berubah, tetapi hanya Yesus tidak berubah. Lalu dia menulis syair itu, dijadikan lagu Kristen yang begitu indah. What a friend we have in Jesus. Kita mempunyai kawan yang begitu baik yang namanya Yesus Kristus. Dalam kesulitan dia tidak meninggalkan kami. Saudara-saudara ingat, waktu susah, Tuhan tetap Tuhan. Waktu engkau begitu pedih, dia tetap ditata. Engkau tidak boleh merubah dia. You are the Holy One. You are different from others. You have separated yourself from all other gods. Engkau berbeda dengan semua Allah yang lain. Engkau Allah yang suci. Engkau Allah yang berwibawa tinggi. Engkau Allah yang memberikan anugerah. Sehingga Tuhan, engkau memberi, aku bersyukur. Engkau mengambil, aku juga bersyukur. Namamu patut dimulianya. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita. Jadikan kita orang Kristen yang mengalami sengsara. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena takhta Tuhan didirikan di atas puji-pujian orang-orang Israel. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun kami rasa engkau tidak ada. Meskipun rasa engkau tidak hadir. Meskipun kami meragukan engkau tetap memelihara. Engkau adalah Allah yang suci. Yang bersemayam,
yang bertakhta di atas fondasi puji-pujian orang Israel. Anak-anak putra mahkota yang kau pilih, kau tebus, yang kau ampuni dosa dan kau berikan penuh sukacita dalam hati untuk melihat takhtamu dan bersyukur kepadamu. Berilah kami hati yang selalu bersyukur kepadamu sampai kami semua berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara kami yang berada di dalam sengsara atau dibuang oleh suaminya atau menjadi janda dan duda atau kehilangan anaknya, biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.